Namaku Sari. Aku hanyalah seorang wanita biasa yang lahir di sebuah kampung kecil di pinggiran Jawa Tengah. Tidak ada yang istimewa dari hidupku, selain kenyataan bahwa aku memiliki seorang ibu yang hatinya seluas samudra, dan seorang adik laki-laki yang keserakahannya kelak akan menenggelamkan kami semua dalam lautan air mata darah. Hari ini, saat aku duduk di teras rumah peninggalan bapak yang dindingnya mulai retak dimakan usia, mataku tak bisa lepas dari jalanan berdebu di depan sana. Di sanalah, 5 tahun yang lalu, sebuah mobil hitam mengkilap melaju dengan angkuh, membawa serta nyawa ibu kami yang seharusnya bisa diselamatkan. Kisah ini bukan untuk membuka aib keluarga. Kisah ini kutuliskan dengan tangan gemetar dan hati yang masih bernanah, agar kalian semua yang mendengarnya, terutama kalian yang masih memiliki ibu, tidak mengulangi dosa besar yang dilakukan adik kandungku, Budi. Dosa yang membuatnya kini hidup, tapi sesungguhnya ia sudah mati di dalam. Mari kita putar waktu ke belakang. 5 tahun yang lalu, suasana di rumah kami saat itu sangat genting. Ibu, wanita tua yang punggungnya telah membungkuk karena puluhan tahun bekerja sebagai buruh cuci, divonis menderita penyumbatan pembuluh darah jantung yang parah. Dokter di rumah sakit kabupaten menggelengkan kepala saat melihat hasil röntgen. Bu Sari, kata dokter itu dengan nada berat, Ibu Ratna harus segera dioperasi pasang ring. Sumbatannya sudah 90%. Kalau ditunda lagi, jantungnya bisa berhenti kapan saja. Risikonya kematian mendadak. Duniaku runtuh seketika. Biaya operasi dan perawatan pasca operasi yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh asuransi kesehatan rakyat miskin itu mencapai angka puluhan juta rupiah. Bagi orang kaya di Jakarta, mungkin itu uang kecil. Tapi bagi kami, itu adalah harga yang tak terbayangkan. Aku bekerja sebagai penjaga toko kelontong di pasar dengan gaji pas-pasan, sementara suamiku hanya buruh bangunan yang penghasilannya tidak menentu. Namun demi ibu, aku rela melakukan apa saja. Selama 2 tahun terakhir, sejak bapak meninggal, aku dan ibu diam-diam menabung. Ibu menyisihkan setiap lembar uang ribuan dari hasil memijat tetangga, dan aku menyisihkan separuh gajiku. Bahkan seringkali aku hanya makan nasi dengan garam agar tabungan itu bertambah. Kami menyimpan uang itu di sebuah kaleng biskuit bekas yang disembunyikan di bawah tumpukan kain batik di lemari tua ibu. Kami tidak berani menyimpannya di bank karena jarak bank yang jauh dan ketidaktahuan ibu soal administrasi. Duk, Sari, kata ibu suatu malam, suaranya lemah dan parau. Ia terbaring di kasur kapuk yang tipis. Napasnya terdengar berat, seolah ada batu besar yang menindih dadanya. Uang di kaleng itu. Hitunglah. Apa sudah cukup? Aku mengangguk, menahan air mata agar tidak jatuh di depan ibu. Sudah cukup, Bu. Besok pagi Sari akan ke rumah sakit untuk urus administrasinya. Ibu harus kuat ya. Sebentar lagi ibu sembuh. Bisa gendong cucu lagi. Malam itu, setelah ibu tertidur pulas karena pengaruh obat penenang, aku membuka lemari itu. Hatiku berdebar penuh harapan. Di dalam kaleng biskuit karatan itu, tersimpan harapan hidup ibu. Uang tunai sebesar 45 juta rupiah. Itu adalah hasil keringat, darah, dan air mata kami selama bertahun-tahun. Ada uang hasil jual tanah warisan bapak yang hanya sepetak. Ditambah tabungan kami. Tanganku meraba ke bawah tumpukan kain batik. Kosong. Jantungku berhenti berdetak. Aku meraba lagi, lebih panik. Mengeluarkan semua kain, membongkar semua baju. Tidak ada. Kaleng biskuit itu tidak ada di sana. Tidak mungkin. Desisku. Keringat dingin mengucur deras di pelipis. Tidak mungkin hilang. Hanya aku dan ibu yang tahu. Tiba-tiba, sebuah pikiran mengerikan melintas di kepalaku. Tidak. Bukan hanya aku dan ibu yang tahu. Ada satu orang lagi. Budi? Budi adalah adik bungsuku. Satu-satunya anak laki-laki di keluarga kami. Sejak kecil, bapak dan ibu sangat memanjakannya. Apapun yang Budi minta, selalu dituruti.
Bapak rela berutang ke rentenir demi membelikan Budi sepeda motor saat ia SMA, hanya agar Budi tidak malu dengan teman-temannya. Sayangnya, kasih sayang yang berlebihan itu justru menjadi racun. Budi tumbuh menjadi pemuda yang gengsi, malas bekerja, dan selalu ingin terlihat kaya meski tidak punya apa-apa. Kerjanya hanya nongkrong di pos ronda, merokok, dan bermimpi menjadi bos besar tanpa mau usaha. 2 hari yang lalu, Budi pulang ke rumah. Dia marah-marah karena dihina oleh calon mertuanya. Katanya, dia tidak pantas melamar pacarnya, Rina, kalau tidak punya mobil. "Bak, Ibu!" teriak Budi waktu itu, membanting pintu. "Aku malu. Rina itu anak orang kaya. Bapaknya punya sawah berhektar-hektar. Masak aku datang melamar naik motor butut, teman-temanku semua sudah pakai mobil. Aku butuh modal. Aku mau beli mobil bekas, biar kelihatan sukses." Waktu itu aku memarahinya habis-habisan. "Budi, sadar diri. Ibu lagi sakit keras. Kita butuh uang untuk operasi jantung ibu. Kamu malah mikirin gaya? Mobil itu butuh bensin, butuh perawatan. Kamu kerja saja serabutan. Mau gaya-gayaan pakai mobil." Budi hanya mendengus kesal. Matanya menatap tajam ke arah lemari ibu, lalu pergi tanpa pamit. Tatapan itu, sekarang aku baru menyadarinya. Itu adalah tatapan serigala yang melihat mangsa. Kembali ke malam itu, di depan lemari yang kosong, aku merasa kakiku lemas seperti agar-agar. Aku berlari keluar kamar, menuju kamar Budi di bagian belakang rumah. Pintunya terbuka. Kamarnya kosong. Baju-bajunya di lemari sudah tidak ada. Aku berlari ke depan rumah, berteriak memanggil tetangga. "Tolong! Maling! Ada maling!" Pak RT dan beberapa warga datang tergopoh-gopoh. "Ada apa, Mbak Sari? Siapa yang kemalingan?" "Uang operasi ibu, Pak." Tangisku pecah. Aku bersimpuh di tanah yang dingin. Uang 45 juta, dibawa kabur Budi. Warga terdiam. Mereka tahu betul tabiat Budi. "Astagfirullah," gumam Pak RT. Anak itu benar-benar sudah disesatkan setan. Tadi sore, Pak Ujang yang jaga warung di ujung jalan lihat Budi naik ojek sambil bawa tas besar. Wajahnya kelihatan buru-buru. Aku mencoba menelepon Budi. Ponselnya tidak aktif. Aku menelepon Rina, pacarnya. Rina mengangkat dengan nada ketus. "Halo? Ada apa sih Mbak Sari malam-malam ganggu?" "Rina, mana Budi?" "Dia ada sama kamu," tanyaku dengan suara bergetar. "Mas Budi? Tadi sih dia bilang mau ke kota. Mau kasih kejutan buat aku besok. Katanya dia mau beli mobil." "Emangnya kenapa?" Duniaku gelap. Budi benar-benar melakukannya. Dia mencuri nyawa ibunya sendiri demi sebuah mobil. Demi sebuah pengakuan palsu dari keluarga pacarnya. Aku tidak berani memberitahu ibu malam itu. Aku takut jantungnya tidak kuat. Sepanjang malam aku bersujud di atas sajadah. Menangis sampai mataku bengkak. Memohon kepada Allah agar Budi diberi hidayah untuk pulang dan mengembalikan uang itu. "Ya Allah, jangan ambil ibu sekarang. Tolong sadarkan Budi." Keesokan harinya, kondisi ibu memburuk. Napasnya semakin pendek. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. "Sari," panggil ibu. "Mana uangnya? Kita jadi ke rumah sakit kan?" Aku menggigit bibirku sampai berdarah. Apa yang harus kukatakan? Bahwa anak laki-laki kesayangannya, anak yang selalu ia banggakan sebagai penerus keluarga, telah menukar nyawanya dengan seonggok besi beroda 4. "Ibu." Aku memegang tangan ibu yang dingin dan keriput. Dokter bilang jadwal operasinya diundur. Alatnya sedang rusak. Aku terpaksa berbohong. Bohong demi menutupi luka hati ibu. Tapi ibu adalah seorang ibu. Ikatan batinnya dengan anak-anaknya lebih tajam dari pisau bedah manapun. Dia menatap mataku, lalu menatap lemari yang terbuka sedikit. "Budi mana?" tanya ibu tiba-tiba. Aku diam. "Sari, Budi mana?" Suaranya meninggi.
diiringi batuk yang menyakitkan. Budi. Budi pergi merantau sebentar, Bu. Cari uang tambahan, jawabku terbata-bata. Ibu menggeleng lemah. Air mata menetes dari sudut matanya yang keruh. Kamu tidak pandai berbohong, Duk. Uang itu diambil Budi, kan? Tangisku pecah. Aku memeluk ibu erat-erat. Maafin Sari, Bu. Sari lalai jaga uang ibu. Sari salah. Ibu tidak marah. Ibu tidak mengumpat. Justru itu yang membuat hatiku semakin hancur. Ibu hanya tersenyum getir, mengelus kepalaku dengan tangannya yang gemetar. Ya sudah. Mungkin Budi lebih butuh. Biarkan saja. Mungkin itu rezekinya dia. Ibu ikhlas. Tidak bisa, Bu, teriakku. Itu uang nyawa ibu. Tanpa operasi itu, ibu bisa. Aku tak sanggup melanjutkan kalimat itu. Hidup mati di tangan Gusti Allah. Nuk. Kalau memang umur ibu sampai di sini, uang sebanyak apapun tidak akan bisa menahan malaikat maut. Jangan benci adikmu. Doakan dia. Betapa sucinya hati ibu. Di saat dia dikhianati oleh darah dagingnya sendiri, dia masih mendoakannya. Tapi aku bukan nabi, aku bukan malaikat. Hatiku terbakar api dendam. Aku bersumpah, jika terjadi sesuatu pada ibu, aku tidak akan pernah memaafkan Budi. Sore harinya, sebuah suara klakson mobil yang nyaring terdengar di depan rumah kami yang sempit. Suara itu begitu asing dan sombong, memecah kesunyian kampung. Tin, tin, tin. Warga mulai berkerumun. Aku mengintip dari jendela. Sebuah mobil SUV bekas berwarna hitam, gagah dan mengkilap, berhenti tepat di depan pagar bambu kami yang reyot. Dari kursi pengemudi, turunlah Budi. Dia mengenakan kemeja baru, kacamata hitam bertengger di kepalanya, dan senyum lebar yang terlihat sangat menjijikkan di mataku. Di sebelahnya, turun Rina, yang menatap sekeliling kampung kami dengan tatapan merendahkan, seolah jijik sepatunya terkena debu tanah kami. Budi berjalan dengan dada membusung. Mbak Sari, Ibu, lihat nih. Budi pulang bawa kesuksesan, teriaknya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Darahku mendidih. Aku berlari keluar, menyambar sapu lidi yang ada di teras. Setan kamu, Budi, teriakku, memukul punggungnya dengan sapu lidi. Anak durhaka, kamu apakan uang ibu, hah? Kamu beli mobil ini pakai uang operasi ibu? Budi menangkis pukulanku, mendorongku hingga aku terjatuh ke tanah. Rina menjerit kaget. Kampungan. Jangan kasar dong sama calon suamiku. Diam kamu, bentakku pada Rina. Kamu tahu mobil yang kamu banggakan itu dibeli pakai apa? Pakai darah ibuku. Pakai nyawa ibuku. Budi merapikan kemejanya. Wajahnya merah padam karena malu dilihat tetangga. Mbak, jangan bikin malu di depan Rina. Itu uang pinjaman. Aku pinjam sebentar. Nanti kalau aku sudah sukses, kalau proyekku tembus, aku ganti 10 kali lipat. Lagian ibu itu kan cuma sakit tua. Minum jamu juga sembuh. Jangan lebay deh, Mbak. Dokter itu cuma mau cari duit doang, nakut-nakutin harus operasi. Sakit tua? Aku bangkit, menunjuk wajahnya dengan telunjuk gemetar. Jantung ibu sudah rusak. Budi, dia butuh operasi minggu ini. Kalau tidak, dia mati. Kamu dengar tidak? Mati. Budi terlihat goyah sejenak. Tapi gengsi mengalahkan nuraninya. Dia melirik Rina yang cemberut. Mbak Sari selalu mendramatisir. Sudahlah. Aku mau masuk ketemu ibu. Aku mau minta restu, mau lamaran resmi ke rumah Rina minggu depan. Jangan berani-berani kamu melangkah masuk menemui ibu. Cegatku, merentangkan tangan di depan pintu. Kamu tidak pantas. Kamu pencuri. Minggir. Budi mendorongku keras sekali hingga kepalaku terbentur tiang pintu. Pandanganku berkunang-kunang. Budi melangkah masuk ke dalam rumah. Aku merangkak, berusaha mengejarnya. Budi, jangan. Di dalam kamar yang pengap itu,
Ibu sedang berusaha duduk. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal. Melihat anak bungsunya datang dengan pakaian bagus, mata ibu berbinar sebentar. Naluri seorang ibu yang merindukan anaknya. Budi, panggil ibu lirih. Bu. Budi mendekat, tapi tidak mencium tangan ibu. Dia justru berdiri sambil berkacak pinggang. Bu, Budi sudah beli mobil. Budi sudah buktikan kalau Budi bisa sukses. Minggu depan Budi mau lamar Rina. Ibu harus datang. Jangan bikin malu Budi ya. Jangan pakai baju gembel. Nanti Budi belikan kebaya baru. Ibu menatap Budi, bukan dengan marah, tapi dengan tatapan kosong yang menyayat hati. Uang operasi ibu. Kamu belikan mobil itu, Le? Budi berdecak kesal. Aduh, ibu sama Mbak Sari sama saja. Itu investasi, Bu. Kalau Budi punya mobil, Budi gampang cari kerja, gampang dapat proyek. Nanti uang ibu Budi ganti. Ibu tenang saja. Lagian ibu kelihatan masih sehat kok. Uhuk. Uhuk. Ibu terbatuk hebat. Darah segar keluar dari mulutnya, membasahi sprei yang kusam. Ibu, teriakku yang baru sampai di pintu kamar. Aku berlari memeluk ibu. Tubuh ibu kejang-kejang. Matanya membelalak menahan sakit yang luar biasa di dadanya. Tangan kirinya mencengkeram dadanya. Tangan kanannya menggapai-gapai ke arah Budi. Budi. Sakit. Dada ibu sakit. Rintih ibu. Budi mundur selangkah. Wajahnya pucat. Bu? Ibu kenapa? Jangan akting, Bu. Biar Budi merasa bersalah. Akting katamu. Jeritku histeris. Bawa ibu ke rumah sakit sekarang. Pakai mobilmu itu. Cepat. Budi panik. Tapi kemudian dia melihat Rina yang berdiri di ambang pintu sambil menutup hidung karena bau amis darah. Yang. Kita pergi aja yuk. Aku takut darah. Nanti jok mobil baru kamu kotor. Rengek Rina. Setan benar-benar telah merasuki hati adikku. Dia memandang ibu yang sedang meregang nyawa, lalu memandang Rina dan kunci mobil di tangannya. Mbak, Mbak panggil ambulan desa saja, kata Budi terbata-bata, mundur perlahan. Mobilku. Joknya masih plastik. Nanti susah bersihnya kalau kena darah. Aku cari dokter dulu. Budi, jangan pergi. Budi, teriakku. Tapi Budi berbalik. Dia menggandeng Rina, berlari keluar rumah. Aku mendengar suara mesin mobil dinyalakan. Suara yang menderu, menjauh, meninggalkan kami. Anak kandung ibu, yang disusuinya selama 2 tahun, yang dijaganya seperti berlian, meninggalkan ibunya yang sedang sekarat demi menjaga jok mobil barunya agar tidak kotor. Bu, bertahan Bu. Aku menangis meraung-raung sambil memeluk tubuh ibu yang semakin dingin. Warga berdatangan. Pak RT panik. Angkat ke mobil pikap saya. Teriak Pak RT. Tapi terlambat. Di pelukanku, tubuh ibu menegang untuk terakhir kalinya. Matanya menatap ke arah pintu. Tempat Budi tadi menghilang. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya, bercampur dengan darah di bibirnya. Tangan ibu yang tadi menggapai-gapai, kini jatuh terkulai lemas. Napasnya berhenti. Hening. Dunia seakan berhenti berputar. Suara tangisku pun tercekat di tenggorokan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ucap Pak RT lirih, menundukkan kepalanya. Ibu telah pergi. Ibuku dibunuh. Bukan oleh penyakit jantungnya, tapi oleh keserakahan anaknya sendiri. Di detik terakhirnya, dia tidak membawa dendam, tapi dia membawa rasa sakit yang akan menembus langit ketujuh. Langit di luar tiba-tiba berubah gelap gulita. Awan hitam bergulung-gulung disertai kilat yang menyambar-nyambar. Seolah alam semesta pun ikut murka melihat kedurhakaan yang terjadi di gubuk kecil kami. Tapi Budi belum tahu. Dia sedang tertawa di dalam mobil barunya yang dingin ber-AC, memutar musik dangdut koplo dengan keras. Sementara malaikat pencabut nyawa sedang mencatat namanya dalam daftar manusia paling terkutuk. Dan ini,
Baru permulaan dari penderitaan panjang yang akan menghantui hidupnya. Hujan turun semakin deras, seolah langit ikut menangis mengiringi kepergian ibu. Suara guntur menggelegar, menyamarkan isak tangisku yang pecah di ruang tamu yang sempit dan suram. Tubuh ibu kini terbujur kaku di atas dipan kayu, ditutupi kain batik panjang yang warnanya sudah memudar. Kain itu adalah kain kesayangan ibu. Kain yang selalu ia pakai saat menggendong Budi waktu bayi. Ironis sekali, Pak RT dan beberapa tetangga yang baik hati mulai sibuk. Mereka memasang tenda terpal sederhana di depan rumah untuk para pelayat. Salah satu dari mereka menancapkan bendera kuning di ujung gang. Bendera kuning dari kertas minyak yang rapuh, lambang kematian yang selalu membuat jantung siapa saja berdegup kencang jika melihatnya. Tapi hari ini, bendera itu berkibar untuk ibuku sendiri. Sari, sabar Yanduk, bisik Bu Tejo, tetangga sebelah rumah yang biasanya cerewet tapi hari ini matanya sembab. Dia mengusap punggungku. Ikhlaskan ibu, kasihan kalau kamu menangis terus. Arwahnya nanti berat meninggalkan dunia. Berat, Bu. Suaraku parau, hampir hilang. Ibu pergi dengan menahan sakit. Dan sakitnya bukan cuma di jantung, tapi di hati. Budi, Bu. Budi. Bu Tejo menghela napas panjang. Wajahnya masam saat mendengar nama itu. Sudah, jangan sebut nama anak durhaka itu dulu. Sekarang kita fokus urus jenazah ibu. Nanti jenazahnya mau dimandikan jam berapa? Pertanyaan itu menyadarkanku pada realita pahit lainnya. Biaya. Mengurus jenazah memang kewajiban fardu kifayah, dan biasanya warga gotong royong. Tapi tetap saja butuh biaya. Kain kafan, papan nisan, biaya gali kubur, sewa tenda, dan konsumsi untuk para pelayat yang mendoakan. Tanganku meraba saku dasterku yang lusuh. Kosong. Dompetku di kamar hanya berisi uang Rp20.000. Tabungan 45 juta itu. Uang yang seharusnya bisa menyelamatkan nyawa ibu, kini sedang berubah wujud menjadi bensin yang dibakar oleh mesin mobil Budi. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Harga diriku runtuh. Dengan gemetar aku menatap Pak RT. Pak, maaf. Sari. Sari tidak pegang uang sepeser pun. Uang simpanan ibu. Dibawa Budi semua. Hening. Ruang tamu itu mendadak senyap. Para tetangga saling berpandangan. Ada rasa iba, tapi ada juga kemarahan yang tertahan di mata mereka. Astagfirullah, gumam Pak RT sambil memijat pelipisnya. Anak itu benar-benar. Ya sudah, Sari. Jangan pikirkan biaya dulu. Kita pakai uang kas RT dulu. Nanti warga juga pasti ada yang sumbangan sukarela. Yang penting Ibu Ratna kita urus dengan layak. Beliau orang baik, banyak yang sayang. Mendengar itu, aku kembali menangis. Bukan karena sedih, tapi karena malu dan terharu. Orang lain, orang yang tidak sedarah, justru lebih peduli daripada anak kandung sendiri. Malam itu berlalu dengan sangat lambat. Aku duduk di samping jenazah ibu, membacakan Yasin tanpa henti. Setiap ayat yang keluar dari mulutku terasa menyayat hati. Aku mencoba menelepon Budi lagi. Sekali, 2 kali, 10 kali. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Aku mengirim pesan WhatsApp. Ibu meninggal, Bud. Pulanglah. Sentang 1. Aku mencoba menelepon Rina. Terdengar nada sambung. Halo. Suara Rina terdengar riuh. Ada suara musik kencang di latar belakang. Sepertinya mereka sedang di kafe atau tempat karaoke. Rina, mana Budi? Teriakku. Aduh, Mbak Sari lagi? Kita lagi syukuran mobil baru nih sama teman-teman. Mas Budi lagi nyanyi di depan. Jangan ganggu dulu deh, nanti moodnya rusak. Rina, dengarkan aku. Ibu Me. Tut, tut, tut. Telepon diputus. Ponsel itu jatuh dari genggamanku. Hatiku membeku. Di saat jenazah ibunya sedang didinginkan oleh udara malam, anaknya sedang bernyanyi merayakan mobil hasil curian.
Kemarahan yang tadi meluap-luap kini berubah menjadi rasa dingin yang menakutkan. Aku bersumpah di depan jasad ibu. Aku tidak akan membiarkan Budi hidup tenang setelah ini. Pagi harinya, prosesi pemandian jenazah dimulai. Sesuai adat kampung kami, anak perempuanlah yang membasuh tubuh ibunya untuk terakhir kali. Saat aku menyiramkan air dingin ke tubuh ibu yang sudah kaku, hatiku hancur berkeping-keping melihat kondisi fisiknya. Tubuhnya kurus kering, tulang rusuknya menonjol. Di punggung tangannya, kulitnya kasar dan pecah-pecah bekas puluhan tahun terkena deterjen cucian. Di kakinya, ada bekas-bekas luka kecil karena sering berjalan tanpa alas kaki yang layak. Setiap inci tubuh ini adalah saksi bisu pengorbanan ibu untuk kami, untuk aku, dan untuk Budi. Maafkan Sari, Bu. Bisikku sambil menggosok lembut kakinya. Kaki yang dulu melangkah berkilo-kilometer menggendong Budi saat demam. Kaki yang tidak pernah lelah berdiri seharian demi menyekolahkan kami. Sari gagal menjaga amanah ibu. Sari gagal mendidik Budi. Air mataku jatuh, bercampur dengan air kapur barus yang memandikan ibu. Pukul 10 pagi, jenazah sudah dikafani. Wajah ibu terlihat tenang, seolah sedang tidur nyenyak. Beban hidupnya sudah diangkat. Tapi Budi belum juga muncul. Mbak Sari, sudah jam 10. Jenazah tidak baik ditahan terlalu lama. Kasihan, kata Pak Modin, tokoh agama di kampung kami. Apa kita masih mau menunggu Budi? Aku menatap jalanan depan rumah yang becek sisa hujan semalam. Sepi. Tidak ada tanda-tanda mobil hitam itu datang. Aku menarik napas panjang, lalu menatap Pak Modin dengan tatapan kosong. Tidak usah ditunggu, Pak. Dia mungkin sudah lupa jalan pulang. Kita berangkatkan saja. Keranda hijau itu diangkat. La ilaha illallah. Gema tahlil mengiringi langkah para warga yang menggotong keranda ibu. Aku berjalan di belakang, memayungi nisan kayu sederhana bertuliskan nama ibu. Hujan gerimis kembali turun, seolah enggan melihat ibu pergi sendirian. Di pemakaman, tanah merah yang basah menyambut tubuh ibu. Saat jenazah dimasukkan ke liang lahat, saat itulah pertahananku benar-benar runtuh. Rasanya separuh jiwaku ikut terkubur di sana. Ibu. Jeritku tertahan saat papan penutup mulai dipasang. Tanah mulai ditimbun. Gelap. Dingin. Sendirian. Acara pemakaman selesai pukul 11 siang. Warga satu persatu pulang dengan baju basah kuyup. Aku masih duduk bersimpuh di samping gundukan tanah merah yang masih basah itu, menaburkan bunga mawar yang kubeli dari sisa uang belanja. Tiba-tiba, getaran ponsel di saku bajuku terasa. Sebuah pesan masuk. Dari Budi. Mbak, sorry HP lobat semalam. Ini aku baru bangun tidur di hotel. Kenapa chatnya aneh-aneh sih? Ibu meninggal apanya? Jangan bercanda deh biar aku pulang. Aku capek. Membaca pesan itu, darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Dia mengira aku bercanda. Dia baru bangun tidur di hotel. Aku tidak membalas. Aku bangkit berdiri, mengusap air mata. Wajahku kini keras. Duka itu masih ada, tapi kini tertutup oleh lapisan kebencian yang tebal. Aku pulang ke rumah. Suasana rumah sepi. Tenda masih terpasang. Kursi-kursi plastik berserakan. Bau bunga melati dan kemenyan masih menyengat. Pukul 2 siang, suara deru mesin mobil yang familiar terdengar. Mobil SUV hitam itu muncul di ujung gang. Tapi kali ini, jalannya pelan, ragu-ragu. Mungkin karena melihat bendera kuning yang tertancap miring di pagar. Mobil itu berhenti. Budi turun. Dia masih memakai baju yang sama dengan kemarin. Tapi kini terlihat kusut. Wajahnya pias saat melihat tenda dan kursi-kursi. Dia melihat sekeliling, mencari seseorang yang bisa dia tanya, berharap ini semua salah paham. Rina tidak turun. Dia hanya membuka kaca jendela. Wajahnya terlihat bingung dan jijik melihat suasana duka yang suram. Budi berjalan gontai menuju teras rumah. Dia melihatku duduk di kursi plastik dengan tatapan nanar. Mbak,
Suaranya bergetar. Ini bendera siapa? Siapa yang meninggal? Tetangga sebelah? Aku diam. Menatapnya lurus tepat di manik matanya. Mak. Jawab. Budi mulai panik. Dia berlari masuk ke ruang tamu. Kosong. Dia berlari ke kamar ibu. Kosong. Hanya ada kasur yang spraynya sudah dilepas, menyisakan bau anyir darah yang samar dan aroma kapur barus. Ibu mana? Teriak Budi, berbalik menatapku. Mbak, ibu mana? Aku berdiri perlahan. Ibu sudah tenang, Budi. Di tempat di mana dia tidak perlu lagi memikirkan anaknya yang mencuri uang operasinya. Meninggal? Budi terhuyung ke belakang, menabrak tembok. Wajahnya pucat pasi. Enggak mungkin. Kemarin ibu masih bicara. Kemarin ibu masih minta aku beli kebaya. Kemarin ibu meregang nyawa saat kamu pamer mobil itu. Budi, bentakku. Suaraku menggema di seluruh ruangan. Ibu muntah darah saat kamu sibuk menjaga jok mobilmu agar tidak kotor. Ibu memanggil namamu saat nyawanya dicabut. Tapi kamu malah tertawa-tawa di jalanan. Enggak mungkin. Budi menggeleng-gelengkan kepalanya. Air mata mulai keluar. Tapi entah kenapa, di mataku, air mata itu terlihat palsu. Itu bukan air mata penyesalan. Itu air mata ketakutan. Takut disalahkan. Takut dianggap anak durhaka. Tiba-tiba Rina masuk. Dia melangkah hati-hati agar sepatu hak tingginya tidak terkena tanah becek. Kok lama sih? Bau banget di sini, bau kemenyan. Ayo pulang. Budi menoleh ke Rina dengan wajah basah air mata. Rin, ibuku meninggal. Rina terdiam sejenak, lalu ekspresinya berubah menjadi simpati yang dibuat-buat. Innalillahi, ya ampun Yang, turut berduka cita ya. Ya sudah, yang lalu biarlah berlalu. Orang meninggalkan gak bisa hidup lagi. Kamu jangan sedih terus. Nanti sakit. Ingat besok kita ada janji test drive sama teman klub mobil kamu. Mendengar itu, tanganku melayang. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi mulus Rina. Kurang ajar, teriak Rina sambil memegangi pipinya. Berani-beraninya kamu tampar aku. Keluar kalian dari rumah ini. Teriakku, menunjuk pintu. Kalian berdua pembunuh. Pembunuh. Budi bukannya membelaku atau meminta maaf. Dia malah mendorongku kasar demi melindungi Rina. Mbak, apa-apaan sih main tangan? Rina itu calon istriku. Calon menantu keluarga ini. Keluarga ini sudah tidak punya menantu seperti dia. Dan tidak punya anak sepertimu. Aku mengambil segenggam garam kasar dari dapur, lalu melemparnya ke wajah mereka. Pergi. Pergi sebelum warga di sini menghancurkan mobil kebanggaanmu itu. Ancaman itu berhasil. Budi tahu warga kampung ini membencinya. Jika mereka tahu Budi baru datang sekarang, mobil itu pasti sudah tinggal kerangka. Awas ya Mbak. Budi menunjuk wajahku dengan penuh amarah, air mata buayanya sudah kering seketika. Mbak Sari irikan sama aku. Mbak Sari sengajakan tidak kasih tahu aku biar aku telat, biar aku kelihatan jahat. Dasar kakak licik. Ayo Yang, kita pergi. Enggak guna ngomong sama orang gila miskin kayak dia. Nanti kita balik lagi kalau dia sudah waras. Kita harus bicara soal warisan rumah ini. Kan ibu sudah enggak ada. Rumah ini harus dibagi. Kalimat terakhir Budi sebelum dia menyeret Rina keluar membuat darahku membeku. Warisan. Ibu baru saja dikubur. Tanah kuburannya masih basah. Bunga-bunga belum layu. Dan hal pertama yang dipikirkan Budi bukanlah dosa-dosanya, melainkan pembagian harta warisan rumah tua ini. Aku melihat mobil hitam itu mundur dengan kasar. Bannya mencipratkan lumpur ke arah bendera kuning, membuat bendera itu jatuh tergeletak di tanah yang kotor. Aku memungut bendera itu, membersihkannya dengan ujung bajuku. Aku menatap mobil itu menjauh. Kamu pikir ini sudah selesai, Budi? Bisikku pada angin sore yang dingin. Kamu pikir setelah mencuri nyawa ibu,
kamu bisa hidup tenang dengan harta warisan? Demi Allah, Budi. Aku akan pastikan setiap rupiah yang kamu ambil dari ibu akan kembali padamu dalam bentuk petaka. Kamu akan membayar semuanya. Dengan bunga-bunganya, aku masuk ke dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat. Mulai hari ini, Sari yang lemah lembut sudah mati. Ikut terkubur bersama ibu. Yang tersisa hanyalah Sari yang hidup untuk satu tujuan, melihat Budi hancur sehancur-hancurnya. Tapi aku tidak tahu bahwa kehancuran Budi akan menyeret kami semua ke dalam lubang neraka yang lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Mobil itu, mobil hitam kebanggaan Budi itu, ternyata menyimpan rahasia lain. Rahasia yang lebih gelap daripada sekadar uang curian. 7 hari setelah kepergian ibu, rumah kami tak ubahnya seperti kuburan tak bernisan. Sepi, dingin, dan mencekam. Setiap malam, warga kampung yang baik hati datang untuk tahlilan, mengirim doa bagi almarhumah. Mereka duduk bersila di atas tikar pandan, melantunkan ayat suci dengan khusyuk. Namun, di antara puluhan wajah tetangga itu, ada satu wajah yang tidak pernah muncul, wajah anak kandung ibu sendiri, Budi. Selama 7 hari berturut-turut, kursi khusus yang disiapkan Pak RT untuk tuan rumah laki-laki tetap kosong melompong. Budi tidak datang. Dia beralasan sibuk mengurus proyek besar, sibuk meeting dengan klien, sibuk dengan dunia barunya yang semu. Padahal aku tahu, dia hanya takut. Takut menatap foto ibu yang dipajang di dinding. Takut mendengar suara tahlil yang seolah menyindir dosa-dosanya. Malam ke-7, setelah para tetangga pulang membawa besek nasi kotak yang kubeli dengan uang pinjaman dari Bu Tejo, aku duduk sendirian di teras. Mataku menatap jalanan gelap. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari grup WhatsApp warga desa muncul. Seseorang mengirim foto. Foto mobil Budi yang terparkir di depan sebuah warung kopi di kota sebelah. Loh, ini kan mobilnya Mas Budi anaknya almarhumah Bu Ratna? Kok malah nongkrong di warkop Pangku jam segini? Padahal di rumahnya lagi tahlilan 7 harian. Tulis Pak Ujang di grup itu. Dadaku sesak membaca komentar-komentar pedas warga di bawahnya. Anak durhaka. Ibunya baru meninggal sudah keluyuran. Mobilnya doang bagus. Tapi akhlaknya minus. Hati-hati, biasanya harta yang didapat dengan cara nggak berkah, bakal bawa petaka. Kalimat terakhir itu membuat bulu kuduku meremang. Petaka. Benar kata orang tua dulu, Gusti Allah mboten sare Tuhan tidak tidur. Keesokan harinya, petaka itu mulai menunjukkan wujud aslinya. Bukan dalam bentuk hantu gentayangan, melainkan hantu ekonomi yang mencekik leher Budi. Siang itu, matahari bersinar terik membakar kulit. Aku sedang menyapu halaman depan ketika mobil SUV hitam kebanggaan Budi itu meluncur masuk ke pekarangan. Tapi kali ini, penampilannya berbeda. Mobil yang seminggu lalu mengkilap itu kini terlihat kusam, penuh debu, dan ada baret panjang di bodi sampingnya. Suara mesinnya pun terdengar kasar. Gruk, gruk. Seperti orang yang sedang sakit batuk parah, Budi turun dari mobil, membanting pintu dengan kasar. Wajahnya kusut, matanya merah kurang tidur, dan rambutnya acak-acakan. Kemeja bos yang dia banggakan kini terlihat lecek dan bau apek. "Mbak?" bentaknya tanpa salam. "Mana sertifikat rumah?" Aku menghentikan sapuanku, menatapnya dengan tenang. "Untuk apa? Jangan banyak tanya. Aku butuh uang." Budi berjalan mondar-mandir di teras seperti orang gila. Mobil sialan ini rusak lagi. Kemarin AC-nya mati. Hari ini mesinnya panas terus. Padahal baru beli seminggu. Terus si Rina. Rina minta dibelikan iPhone baru sebagai syarat lamaran. "Aku butuh uang cepat, Mbak." Aku tertawa. Tawa yang kering dan hambar. "Jadi, kamu pulang bukan untuk ziarah ke makam ibu? Kamu pulang cuma mau jual satu-satunya peninggalan ibu buat benerin mobil rongsokan dan menuruti pacar matremu itu? Jaga mulutmu, Mbak. Ini bukan mobil rongsokan. Ini Pajero Sport. Simbol kesuksesan," teriak Budi, meski suaranya terdengar ragu.
Dia menendang ban mobilnya sendiri karena kesal. Cuma lagi apes aja dapat unit yang agak bermasalah. Kalau didandanin dikit juga bagus lagi. Cepat mana sertifikatnya? Kita gadaikan ke bank. Nanti kalau proyekku cair bulan depan, aku tebus lagi. Janji. Janji? Aku melangkah mendekatinya, menatap matanya yang penuh kebohongan. Janji kamu itu sampah Budi. Uang operasi ibu saja kamu embat. Sekarang kamu mau jual rumah ini? Terus aku mau tinggal di mana? Di kolong jembatan? Ah, Mbak Sari kan bisa numpang di rumah Bu Tejo atau siapa kek. Atau nikah lagi sana sama orang kaya biar nggak nyusahin aku. Budi mulai merangsek masuk ke dalam rumah, mengacak-acak laci meja ruang tamu. Tidak ada sertifikat di situ, teriakku. Sertifikatnya sudah aku titipkan ke Pak Lurah. Aku minta Pak Lurah menahannya sampai urusan warisan diselesaikan secara hukum agama. Kamu nggak bisa ambil sembarangan. Budi terdiam. Wajahnya memerah pada menahan amarah. Dia berbalik, hendak memukulku, tapi tangannya terhenti di udara. Matanya terpaku pada foto ibu yang tergantung di dinding, tepat di atas kepalaku. Di foto itu, ibu tersenyum lembut. Tatapannya seolah menembus jantung Budi. Budi menurunkan tangannya, menggigil. Sialan, kenapa foto itu melotot terus sih? Umpatnya, memalingkan muka. Tiba-tiba, terdengar suara klakson dari luar. Panjang dan nyaring. Tiin-nen-nen-nen. Kami berdua terlonjak kaget. Suara itu berasal dari mobil Budi, padahal tidak ada orang di dalamnya. Kunci mobil ada di tangan Budi. Siapa di dalam? Tanya Budi gugup. Dia berjalan mendekati mobilnya. Kaca mobil itu gelap. Kaca film 80% yang murah. Budi mengintip ke dalam. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara klakson itu masih berbunyi, menyakitkan telinga. Rusak lagi. Dasar rongsokan. Budi memukul kap mesin mobilnya keras-keras. Ajaib. Suara klakson itu berhenti seketika. Hening. Tapi kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari sela-sela jendela mobil yang tertutup rapat, tercium bau yang sangat menyengat. Bukan bau bensin, bukan bau oli, tapi bau bunga melati yang layu bercampur bau amis darah. Baunya persis seperti bau kamar jenazah. Budi menutup hidungnya. Bau apa ini? Ada bangkai tikus masuk mesin ya? Aku berdiri mematung di teras. Aku tahu bau itu. Itu bau yang sama yang tercium saat kami memandikan jenazah ibu. Tapi kali ini baunya lebih busuk. Budi. Suaraku bergetar. Kamu beli mobil ini dari mana? Dari showroom teman. Jawab Budi gagap, wajahnya mulai berkeringat dingin. Dia berusaha membuka pintu mobil untuk memeriksa sumber bau. Tapi pintunya terkunci. Padahal dia memegang remote-nya. Klik, klik. Dia memencet remote berkali-kali. Tidak bisa dibuka. Buka sialan. Budi menarik gagang pintu dengan panik. Tiba-tiba, sistem audio mobil itu menyala sendiri. Volume maksimal. Bukan lagu dangdut yang biasa Budi putar. Tapi suara rekaman statis yang berisik. Kresek, kresek. Lalu terdengar suara samar-samar seperti orang sedang tercekik napasnya. Tolong. Tolong. Panas. Suara itu lirih, tapi jelas. Suara wanita. Budi melompat mundur, jatuh terduduk di tanah. Wajahnya pucat seperti kertas. Mbak, Mbak dengar itu enggak? Aku merinding. Bulu kuduku berdiri semua. Tapi kebencianku pada Budi membuatku berpikir logis. Mungkin itu radio rusak. Kamu beli mobil bekas kecelakaan ya, Bud? Pertanyaanku tepat sasaran. Budi terdiam, matanya liar ketakutan. Jujur. Budi. Bentakku. Kamu beli mobil ini murah kan? Jauh di bawah harga pasar kan? Makanya kamu bisa beli cash pakai uang ibu yang cuma 45 juta itu. Budi menunduk. Bibirnya gemetar. Iya.
Iya, harganya cuma 40 juta. Temanku bilang ini mobil bekas banjir, makanya murah. Aku nggak tahu kalau bekas banjir tidak ada yang bau amis darah, Budi. Potongku cepat. Itu mobil bekas tabrakan maut. Mungkin pemilik sebelumnya mati di dalam situ. Dan kamu, dengan uang haram hasil mencuri nyawa ibu, kamu membeli peti mati berjalan ini. Diam. Diam, Bak. Budi menutup telinganya. Tidak mau mendengar kebenaran. Ini cuma konslet. Kabelnya konslet kena air. Saat Budi sedang menyangkal realita, sebuah motor matic berhenti di depan pagar. Seorang pria bertubuh kekar, berkulit gelap, dengan jaket kulit hitam turun dari motor. Wajahnya sangar. Ada bekas luka di pipinya. Permisi. Suara pria itu menggelegar. Benar ini rumah Budi Santoso? Budi menoleh, dan seketika nyalinya ciut menjadi sebesar biji jagung. Bang Jago. Pria itu, Bang Jago, masuk ke pekarangan tanpa melepas helmnya. Dia menatap Budi dengan tatapan tajam. Woi, Budi. Katanya mau bayar bunga minggu ini? Sudah lewat jatuh tempo 3 hari. Telepon gak diangkat. WA enggak dibalas. Mau main kucing-kucingan sama gue? Aku ternganga. Bunga? Jatuh tempo? Budi. Desisku. Kamu pinjam uang rentenir? Budi tidak menjawabku. Dia gemetar di hadapan Bang Jago. Bang. Sorry Bang. Proyek belum cair. Mobil ini juga lagi rusak. Mau dijual lagi susah. Gue nggak mau tahu alasan lu. Bang Jago mencengkeram kerah baju Budi, mengangkat tubuh kurus adikku itu dengan mudah. Lu pinjam 20 juta buat tambahan beli mobil ini sama buat gaya-gayaan traktir pacar lu. Bunganya sudah jalan jadi 5 juta. Total 25 juta. Bayar sekarang atau mobil ini gue tarik. Jangan Bang. Jangan ditarik. Budi meronta-ronta seperti ayam mau disembelih. Ini mobil satu-satunya. Nanti Rina minta putus kalau aku nggak punya mobil. Kasih waktu Bang. Seminggu lagi. Sumpah seminggu lagi. Seminggu ndasmu. Bang Jago melepaskan cengkramannya hingga Budi jatuh tersungkur di tanah becek. Gue kasih waktu 24 jam. Besok sore gue balik lagi. Kalau nggak ada duitnya, mobil ini gue ambil. Dan jari lu gue patahin satu buat kenang-kenangan. Bang Jago meludahi tanah tepat di depan wajah Budi, lalu pergi dengan motornya yang meraung-raung. Sekarang semuanya jelas. Terang benderang. Uang ibu 45 juta tidak cukup. Budi meminjam 20 juta lagi ke rentenir lintah darat. Total 65 juta. Dia habiskan untuk membeli mobil bekas kecelakaan seharga 40 juta. Dan sisanya 25 juta dia hamburkan untuk foya-foya dengan Rina dalam seminggu ini. Habis. Uang itu habis tak bersisa. Yang tersisa hanya utang yang menggunung dan sebuah mobil terkutuk. Aku menatap Budi yang masih bersimpuh di tanah. Menangis sesenggukan. Bukan menangisi ibu, tapi menangisi nasibnya sendiri. Puas kamu, Budi? Tanyaku dingin. Budi mendongak. Matanya penuh dendam. Ini gara-gara Mbak Sari. Coba kalau Mbak Sari kasih sertifikat itu tadi, aku bisa bayar Bang Jago. Mbak Sari memang mau lihat aku mati kan? Kamu yang membunuh dirimu sendiri, Budi, jawabku tenang. Dan asal kamu tahu, warga kampung sudah tahu soal mobil itu. Pak Ujang, pemilik bengkel di ujung jalan, tadi pagi bilang ke aku. Dia pernah lihat mobil plat nomor itu di berita setahun lalu. Itu mobil bekas perampokan sadis di jalan tol. Satu keluarga dibantai di dalam mobil itu. Suami, istri, dan anak kecil. Mata Budi terbelalak lebar. Pupilnya mengecil ketakutan. Dia menoleh ke arah mobil hitamnya. Mobil itu diam. Tapi entah kenapa, dari sudut mata, aku melihat bayangan hitam samar duduk di kursi belakang. Diam. Menunggu. Kamu membawa pulang hantu ke rumah ini. Budi, bisikku. Dan hantu itu. Dia suka sama orang yang serakah. Bohong.
Mbak Sari nakut-nakutin aku doang. Budi bangkit berdiri, berusaha terlihat berani. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan kunci mobil. Aku mau pergi. Aku mau jual mobil ini ke orang lain sekarang juga. Persetan sama rentenir. Persetan sama Mbak. Budi berlari masuk ke mobilnya. Anehnya, kali ini pintunya bisa dibuka dengan mudah. Seolah mobil itu mengizinkan Budi masuk. Seolah mobil itu ingin menelan Budi bulat-bulat. Budi menyalakan mesin. Gringge. Mesin menyala lancar. Tidak batuk-batuk lagi. AC menyala dingin. Klakson tidak berbunyi sendiri. Hah? Lihat, mobil ini nggak apa-apa, teriak Budi dari balik jendela. Dia menginjak gas. Melaju kencang keluar dari pekarangan rumah. Meninggalkan aku sendirian lagi. Aku menatap kepergiannya dengan perasaan tidak enak. Sangat tidak enak. Bukan karena aku peduli padanya, tapi karena aku merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Di dalam mobil itu, Budi tidak sendirian. Dan Rina, wanita yang gila harta itu. Dia adalah target berikutnya dari sandiwara tragis ini. Malam itu, hujan turun lagi. Pukul 9 malam, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Halo? Apa benar ini keluarga saudara Budi Santoso? Iya, saya kakaknya. Ada apa Pak? Kami dari Polsek. Adik Anda terlibat kecelakaan tunggal di Jalan Lingkar Hutan Jati. Kondisinya aneh Bu. Tolong segera datang ke lokasi. Kecelakaan. Hutan Jati. Tempat yang terkenal angker dan sepi. Apa yang terjadi pada Budi? Dan di mana Rina? Aku menyambar jaket, meminjam motor Bu Tejo, dan memacu kendaraan menembus hujan, menuju ke tempat di mana karma sedang menagih janjinya. Hutan Jati di perbatasan desa kami dikenal sebagai tempat yang wingit. Pohon-pohon jati raksasa berdiri tegak seperti raksasa hitam yang mengawasi siapa saja yang lewat. Di malam hari, tidak ada penerangan jalan. Hanya sorot lampu kendaraan yang berani membelah kegelapan pekat di sana. Konon, banyak pengemudi yang melihat hal-hal ganjil wanita menyeberang tiba-tiba, atau pasar gaib yang ramai di tengah hutan. Malam itu, aku memacu motor pinjaman Bu Tejo menembus hujan badai. Angin malam menampar wajahku, tapi rasa dingin itu kalah oleh rasa cemas yang membakar dada. Walaupun Budi telah menjadi iblis bagi keluarga kami, dia tetaplah adikku. Darah yang mengalir di tubuhnya sama dengan darahku. Setelah 15 menit perjalanan yang terasa seperti selamanya, aku melihat cahaya biru berputar-putar di kejauhan. Lampu sirine polisi, hatiku mencelos. Aku memperlambat motor. Di pinggir jalan yang menikung tajam, beberapa warga dan polisi sudah berkumpul. Mereka mengerumuni sesuatu di bawah pohon jati besar. Aku turun dari motor. Kakiku gemetar menginjak tanah lumpur. Aku menerobos kerumunan orang-orang yang memakai jas hujan. Permisi. Permisi. Saya kakaknya, seruku. Aksan Balihau. Pemandangan di depanku membuat napas tercekat. Mobil SUV hitam itu. Mobil kebanggaan Budi yang dibeli dengan nyawa ibu. Kini tak lagi berbentuk. Bagian depannya ringsek parah. Memeluk batang pohon jati seolah-olah mobil itu sengaja menabrakkan diri. Asap putih mengepul dari kap mesin yang penyok. Kaca depan pecah berhamburan. Dan bau itu. Bau anyir darah bercampur bau bunga melati yang sangat menyengat, kini tercium lebih kuat daripada bau bensin ataupun bau hutan basah. Polisi-polisi di sana tampak menutup hidung mereka. Wajah mereka pucat dan bingung. Mbak Sari? Seorang polisi muda mendekatiku. Adik Mbak ada di dalam. Dia terjepit. Aku berlari mendekati bangkai mobil itu. Melalui jendela yang pecah, aku melihat Budi. Posisinya mengerikan. Setir mobil menghantam dadanya. Dashboard bawah remuk menjepit kedua kakinya. Wajahnya penuh darah dari luka di kening. Dia masih sadar. Tapi matanya melotot liar menatap ke arah kursi belakang yang kosong. Tolong! Tolong! Rintih Budi, suaranya serak dan putus asa. Mereka di sini.
Mereka di belakang. Budi. Aku meraih tangannya yang dingin sedingin es. Budi. Ini Mbak Sari. Bertahanlah. Pak polisi sedang berusaha mengeluarkanmu. Budi menoleh padaku. Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya. Yang ada hanya ketakutan murni. Ketakutan seorang anak kecil yang melihat hantu. Mbak Sari. Budi menangis, air matanya bercampur darah. Mobil ini hidup, Mbak. Tadi setirnya bergerak sendiri. Remnya blong. Pintunya terkunci. Tenang Budi, istighfar. Seruku. Enggak Mbak. Tadi di kaca spion. Aku lihat mereka. Budi histeris. Menunjuk-nunjuk spion tengah yang sudah retak. Ada bapak-bapak. Ibu-ibu. Sama anak kecil. Wajah mereka hancur. Anak kecil itu. Dia menutup mataku pakai tangannya yang dingin. Gelap. Semuanya gelap. Lalu. Braka. Budi menjerit kesakitan saat petugas pemadam kebakaran mencoba menggergaji pintu mobil. Sakit. Kakiku hancur. Aku tidak tega melihatnya. Tapi kemudian aku tersadar. Di mana Rina? Aku menengok ke kursi penumpang depan. Kosong. Pintunya terbuka dan penyok. Sepertinya terlempar saat benturan terjadi. Pak, di mana penumpang satunya? Ada perempuan bersama adik saya. Tanyaku panik pada polisi. Kami sedang mencarinya. Bu, jawab polisi itu. Sepertinya dia terlempar keluar saat mobil menabrak pohon. Arus sungai di bawah tebing cukup deras karena hujan. Kami takut dia jatuh ke sana. Tepat saat itu, terdengar teriakan dari arah semak belukar di seberang jalan. Pak, di sini. Ada korban. Aku dan beberapa polisi berlari menyeberang jalan. Di balik semak-semak berduri, tergeletak sosok wanita dengan gaun modis yang kini penuh lumpur. Itu Rina. Dia terbaring miring, mengerang kesakitan sambil memegangi kakinya. Wajah cantiknya lecet-lecet. Tapi yang membuatku terkejut bukan lukanya, melainkan apa yang sedang dia peluk erat-erat di dadanya. Sebuah tas kulit coklat. Tas selempang milik Budi. Tas tempat Budi menyimpan dompet, surat-surat berharga, dan sisa uang haram itu. Rina, panggilku. Rina menoleh. Matanya terbelalak kaget melihatku. Refleks. Dia semakin mengeratkan pelukannya pada tas itu. Jangan ambil. Ini punyaku. Aku mengerutkan kening. Dalam kondisi nyaris mati, yang dia selamatkan bukan nyawa Budi, tapi tas berisi harta. Rina, kamu tidak apa-apa? Tanyaku, mencoba meraihnya. Jangan sentuh aku. Rina menepis tanganku. Dia mencoba bangkit, tapi kakinya pincang. Mana Budi? Dia mati enggak? Pertanyaan itu terdengar begitu dingin. Tidak ada nada khawatir, hanya ada nada perhitungan. Budi terjepit di mobil. Lukanya parah, jawabku tajam. Kamu malah tanya dia mati atau tidak. Rina mendengus. Wajah aslinya mulai terlihat. Wajah serakah yang selama ini tertutup makeup tebal. Kalau dia mati, siapa yang bayar utang-utang ini? Siapa yang tanggung jawab sama hidupku? Polisi segera mengevakuasi Rina ke ambulans. Aku kembali ke mobil Budi. Proses evakuasi Budi memakan waktu 1 jam yang menyiksa. Sepanjang waktu itu, Budi terus berteriak-teriak minta ampun. Ampun Bu. Ampun. Budi salah. Budi balikin uangnya. Jangan ajak Budi mati. Dia tidak sedang bicara padaku. Dia sedang bicara pada bayangan ibu yang mungkin hadir dalam sakaratul mautnya. Atau mungkin, rasa bersalahnya yang memproyeksikan wajah ibu di setiap sudut gelap hutan itu. Akhirnya, tubuh Budi berhasil ditarik keluar. Kakinya. Ya Allah. Kaki kanannya hancur. Tulangnya mencuat keluar menembus celana jeans mahalnya. Darah mengucur deras. Budi pingsan karena syok dan rasa sakit. Kami segera melarikannya ke RSUD Kabupaten. Di ruang tunggu IGD yang dingin dan berbau obat-obatan. Aku duduk sendirian.
Bajuku basah kuyup bercampur lumpur dan darah adikku. Pikiranku melayang pada kejadian beberapa hari terakhir. Semuanya terjadi begitu cepat. Ibu meninggal, Budi durhaka, dan kini Budi hancur. Karma tidak menunggu tahun depan. Karma datang dengan layanan ekspres. Seorang dokter keluar dari ruang operasi darurat. Wajahnya serius. Keluarga Bapak Budi? Saya kakaknya, Dok. Kondisi pasien kritis tapi stabil. Namun, ada kabar buruk. Dokter itu menghela napas. Kaki kanannya mengalami kerusakan jaringan yang sangat parah. Tulangnya remuk dan pembuluh darahnya putus. Terjadi infeksi yang menyebar cepat karena kotoran dan karat dari mobil. Demi menyelamatkan nyawanya, kami harus melakukan amputasi di bawah lutut. Duniaku berputar. Amputasi. Kaki yang dulu digunakan Budi untuk menendang pintu saat minta uang pada ibu. Kaki yang menginjak gas untuk meninggalkan ibu yang sekarat. Kaki yang melangkah sombong memamerkan mobil curian. Kini kaki itu akan diambil darinya. Lakukan yang terbaik, Dok. Selamatkan nyawanya, jawabku lemas. Satu hal lagi, tambah dokter itu. Biaya operasi dan perawatan intensif diperkirakan sekitar 50 juta rupiah. Karena ini kecelakaan tunggal akibat kelalaian dan tidak ada asuransi, Bapak harus membayar uang muka minimal 50% malam ini juga. 50 juta. Angka itu lagi. Angka yang hampir sama dengan jumlah uang yang dicuri Budi dari ibu. Aku tertawa. Tertawa getir sambil menangis. Dok, saya tidak punya uang. Adik saya. Dia punya uang. Tapi uangnya sudah jadi bangkai besi di hutan jati. Kalau begitu, coba bicarakan dengan istri atau kerabat lain. Saran dokter itu sebelum kembali masuk. Istri? Maksudnya Rina? Aku teringat Rina. Dia dirawat di bangsal sebelah. Hanya luka ringan dan patah tulang kecil di pergelangan kaki. Aku berjalan menuju kamarnya. Saat aku sampai di depan pintu kamar rawat inap kelas VIP yang Rina minta paksa tadi saat masuk, aku mendengar suara Rina sedang menelepon seseorang. Pintu sedikit terbuka. Aku mengintip. Rina sedang duduk di ranjang, membongkar isi tas kulit Budi yang tadi dia selamatkan mati-matian. Halo, Mas Tony. Suara Rina terdengar manja, berbeda 180 derajat dengan saat dia membentakku tadi. Iya nih, aku lagi apes. Si Budi kecelakaan. Mobilnya hancur total. Orangnya? Wah, katanya kakinya mau dipotong. Cacat dia. Mas, darahku mendidih. Aku menahan napas, mendengarkan lebih lanjut. Iya. Untung aku sempat nyelamatin tas dompetnya. Isinya lumayan nih. Ada sisa uang cash 5 juta sama kartu kredit dia. Besok jemput aku ya di rumah sakit? Aku mau kabur aja. Ngapain aku ngurusin cowok cacat dan miskin? Lagian si Budi itu cuma aku manfaatin doang kok. Mobilnya aja kredit macet. Banyak gaya. Rina tertawa kecil. Iya, tenang aja. Si Budi kan bucin tolol. Dia nggak bakal lapor polisi. Pokoknya kita happy-happy pakai sisa duit ini. Bye sayang. Rina menutup telepon. Lalu tersenyum licik sambil menghitung lembaran uang merah dari dompet Budi. Uang terakhir Budi. Aku tidak tahan lagi. Aku menendang pintu kamar itu hingga terbuka lebar. Brak. Rina terlonjak kaget. Uang-uang itu berhamburan di kasur. Mbak Sari? Rina pucat. Kamu nguping? Aku berjalan mendekatinya. Aura kemarahan yang kupendam sejak kematian ibu kini meledak. Aku tidak berteriak. Aku bicara dengan nada rendah yang sangat menakutkan. Kembalikan tas itu. Enggak. Rina mendekap tas itu. Ini hak aku. Ganti rugi karena Budi bikin kakiku sakit. Ganti rugi? Aku mencengkeram pergelangan tangan Rina yang diperban. Kamu itu wanita ular. Budi memang bodoh. Dia durhaka. Tapi kamu adalah parasit yang menghisap darahnya sampai kering. Budi sedang dioperasi. Kakinya dipotong. Dan kamu mau kabur dengan laki-laki lain membawa uang sisa operasinya?
Lepasin, sakit. Rina meronta. Biarin aja dia dipotong kakinya. Salah sendiri beli mobil rongsokan. Salah sendiri miskin. Tanpa sadar, tanganku melayang lagi. Kali ini bukan tamparan. Aku menjambak rambut Rina yang sudah disasak rapi itu. Tolong. Orang gila. Jerit Rina. Suster dan satpam berlarian masuk, memisahkan kami. Bu, tenang bu. Ini rumah sakit. Bentak satpam menahan tubuhku. Perempuan ini maling, Pak. Teriakku menunjuk Rina. Dia mencuri uang adik saya yang sedang sekarat. Periksa tas itu. Itu bukan tas dia. Satpam melihat tas kulit pria yang dipeluk Rina. Jelas sekali itu bukan tas wanita. Mbak, tolong serahkan tasnya untuk kami cek, kata satpam pada Rina. Enggak mau. Ini punya pacar saya. Saya berhak. Rina bersikeras. Tapi saat dia bergerak, dari dalam tas itu terjatuh sebuah bungkusan kecil transparan berisi serbuk putih. Semua mata tertuju pada bungkusan itu. Sabu-sabu. Hening sejenak. Satpam dan perawat saling pandang. Rina membelalak. Wajahnya pucat pasi seputih tembok. Itu bukan punya saya. Itu punya Budi. Budi yang pakai. Rina berteriak panik. Panggil polisi, kata kepala perawat tegas. Ternyata, kehancuran Budi dan Rina jauh lebih dalam dari sekadar utang. Mereka berdua terjerat dalam lingkaran setan narkoba. Pantas saja uang 45 juta itu habis begitu cepat. Pantas saja Budi selalu terlihat gelisah dan emosional. Mobil itu hanya kedok, gaya hidup mewah itu hanya halusinasi. Malam itu, Rina diseret oleh polisi dari rumah sakit, masih dengan baju pasiennya. Dia menangis, memaki-maki Budi, memaki-maki aku, memaki nasib. Tapi tidak ada yang peduli. Sementara itu, di ruang operasi, Budi kehilangan kaki kanannya. Dia selamat dari maut, tapi dia bangun keesokan harinya sebagai manusia yang berbeda. Manusia yang tidak punya harta, tidak punya kaki, tidak punya pacar, dan akan segera menjadi tahanan polisi karena kepemilikan narkoba yang ditemukan di tasnya, yang diakui Rina sebagai milik bersama. Pagi harinya, aku duduk di samping ranjang Budi yang baru sadar dari bius. Wajahnya tirus, matanya cekung. Dia melihat selimut di bagian kakinya yang kini rata sebelah. Budi meraba kakinya yang hilang. Dia tidak menjerit. Dia hanya menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Mbak, bisiknya. Kakiku mana? Kakimu sudah diambil sebagai bayaran. Budi, jawabku datar. Sama seperti kamu mengambil uang jantung ibu. Air mata menetes dari sudut mata Budi. Rina mana? Rina nggak apa-apa kan? Aku menatapnya dengan rasa kasihan yang bercampur jijik. Rina di penjara. Narkoba di tasmu ditemukan. Dan dia sudah punya pacar baru namanya Tony. Dia berniat kabur membawa sisa uangmu tadi malam. Budi terdiam lama. Sangat lama. Dadanya naik turun menahan sesak. Pengkhianatan itu lebih sakit daripada kakinya yang diamputasi. Wanita yang demi dia Budi rela menjadi anak durhaka, ternyata membuangnya seperti sampah begitu dia jatuh. Mbak. Budi menoleh padaku. Tangannya gemetar berusaha meraih tanganku. Mbak Sari. Tolong Budi. Budi takut. Budi mau pulang ke ibu. Pulang. Aku menepis tangannya perlahan. Kamu belum bisa pulang, Budi. Bang Jago, rentenir itu, tadi menelepon Mbak. Dia tahu kamu di sini. Dia dalam perjalanan ke sini untuk menagih utangmu. Dan karena mobilmu hancur total dan tidak laku dijual, dia minta jaminan lain. Mata Budi terbelalak ketakutan. Jaminan apa? Sertifikat rumah ibu. Aku mengeluarkan sertifikat tanah yang kumal dari tasku. Sertifikat yang selama ini kujaga mati-matian. Bang Jago mengancam akan membakar rumah kita kalau utangmu tidak dilunasi hari ini. Total utang pokok, bunga, dan denda keterlambatan sekarang jadi 35 juta. Budi, aku harus memilih.
Menyelamatkan rumah peninggalan ibu satu-satunya tempat aku berteduh. Atau menyelamatkan kamu dari penjara rentenir? Aku berdiri, memegang sertifikat itu erat-erat. Mbak, jangan biarkan dia ambil rumah itu. Itu rumah ibu, seru Budi. Oh, sekarang kamu peduli itu rumah ibu, sindirku. Bukankah kemarin kamu yang mau menjualnya? Mbak, tolong bayarin utangku pakai sertifikat itu. Nanti kita cari kontrakan kecil. Budi memohon. Egois sampai akhir. Dia rela kehilangan rumah sejarah keluarga demi keselamatan nyawanya sendiri. Aku menatap sertifikat itu, lalu menatap Budi. Maaf, Budi. Aku sudah membuat keputusan. Aku berbalik badan, berjalan menuju pintu keluar. Mbak, Mbak mau kemana? Mbak Sari. Teriakan Budi menggema di lorong rumah sakit. Aku tidak menoleh. Aku tidak akan menjual rumah ibu untuk menutupi dosa Budi. Biarlah dia menghadapi Bang Jago. Biarlah dia menghadapi polisi narkoba. Biarlah dia menghadapi hantu-hantu dari masa lalunya. Tapi, keputusan yang kubuat hari itu ternyata memicu babak akhir yang paling tragis. Babak di mana Budi, dalam keputusasaannya, melakukan satu hal terakhir yang akan membuat seluruh kampung gempar. Hal yang akan membuat penyesalannya abadi. Malam itu, langit benar-benar runtuh. Badai yang menghantam desa kami adalah badai terburuk sepanjang sejarah. Angin kencang melolong seperti suara wanita yang sedang menangis, dan petir menyambar-nyambar seolah ingin membelah bumi. Aku baru saja sampai di halaman rumah setelah perjalanan pulang dari rumah sakit yang melelahkan. Hatiku mencelos. Di depan rumah peninggalan ibu, 3 motor besar terparkir sembarangan. Pagar bambu sudah hancur ditendang. Di teras, Bang Jago dan 2 anak buahnya sedang duduk santai sambil merokok. Mereka melemparkan kursi-kursi tamu ke halaman, membiarkannya basah diguyur hujan. Akhirnya pulang juga. Neng Sari, sapa Bang Jago dengan senyum menyeringai yang memperlihatkan gigi kuningnya. Mana sertifikatnya? Waktu 24 jam sudah habis. Adik lu yang cacat itu sudah kabur dari rumah sakit. Katanya dia mau kesini ambil sendiri. Kabur? Aku terkejut. Kakinya baru diamputasi tadi pagi. Bang, dia tidak mungkin bisa jalan. Orang kalau kepepet dan sakau narkoba, merangkak pun dijabanin. Bang Jago meludah ke tanah. Gue nggak peduli dia mati atau hidup. Gue cuma butuh duit gue balik. 35 juta. Atau rumah ini gue sita sekarang juga. Langkahi dulu mayat saya. Teriakku, mengambil sekop yang tergeletak di taman. Bang Jago tertawa terbahak-bahak. Anak buah, sikat, kedua preman itu maju. Aku mundur ketakutan. Tapi tiba-tiba, sebuah suara serak dan mengerikan terdengar dari arah kegelapan jalan. Jangan sentuh rumahku. Semua orang menoleh. Di bawah guyuran hujan deras, sesosok manusia, atau lebih mirip mayat hidup, sedang menyeret tubuhnya di atas tanah becek. Itu Budi. Dia memakai baju pasien rumah sakit yang kotor penuh lumpur. Kaki kanannya diperban tebal, tapi perban itu kini merah oleh darah segar karena jahitan yang robek. Dia tidak memakai tongkat. Dia merangkak, menyeret tubuhnya dengan tangan, sementara kaki buntungnya terseret di belakang seperti karung beras. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dan liar. Efek putus obat, sakau, dan rasa sakit membuatnya terlihat seperti setan. Budi, gumam Kunggeri, minggir kalian semua. Budi berteriak, suaranya parau. Dia merogoh saku baju pasiennya, mengeluarkan sebuah botol kaca berisi cairan kuning, bensin, dan sebuah korek api. Budi, apa yang kamu lakukan? Teriakku. Budi tertawa histeris. Tawanya melengking menembus suara guntur. Kalau aku tidak bisa punya rumah ini, tidak ada yang boleh memilikinya. Tidak Mbak Sari. Tidak Bang Jago. Biar semuanya hangus. Biar ibu tahu rasanya tidak punya rumah. Dia sudah gila. Keserakahan dan narkoba telah memakan otaknya. Budi, sadar.
Ini rumah ibu. Aku mencoba mendekat, tapi Budi menyiramkan bensin itu ke pintu depan rumah. Jangan mendekat, ancam Budi, menyalakan korek api. Api kecil menari-nari di tengah badai, seolah mengejek kami. Mbak Sari pelit. Mbak Sari jahat. Coba kalau Mbak kasih sertifikat itu, aku nggak bakal begini. Ini salah Mbak Sari. Bang Jago yang tadinya garang, kini mundur ketakutan. Woi, gila lu ya. Kalau rumah ini kebakar, gue nggak dapet duit dong. Matiin apinya. Persetan. Budi melempar korek api itu. Wush. Api menyambar bensin di pintu kayu jati tua itu. Karena kayunya sudah tua dan kering, api dengan cepat membesar meski hujan turun deras. Lidah api menjilat ke atas, membakar foto-foto kenangan kami yang tergantung di dinding ruang tamu. Foto bapak, foto ibu, foto kelulusan Budi, semuanya dimakan api. Tidak jeritku. Aku berlari ingin memadamkan api, tapi hawa panasnya menamparku mundur. Hahaha. Bakar. Bakar semuanya. Budi tertawa sambil menangis, berguling-guling di tanah lumpur. Sekarang kita sama, Bu. Sama-sama nggak punya apa-apa. Warga desa mulai berdatangan mendengar keributan itu. Kebakaran. Tolong air. Air. Pak RT dan warga berusaha memadamkan api dengan ember seadanya. Bang Jago dan anak buahnya kabur ketakutan melihat massa yang mulai mengamuk. Sementara itu, Budi masih merangkak di halaman. Dia tidak berusaha lari. Dia justru merangkak menuju ke arah pohon mangga besar di sudut halaman. Di bawah pohon itu, dulu ibu sering duduk menyuapi Budi kecil. Budi berhenti di bawah pohon itu. Dia menggali-gali tanah dengan tangannya yang kotor. Emas. Pasti ibu simpan emas di sini. Ibu kan pelit. Pasti ada harta karun. Dia berhalusinasi. Dia mengira ada emas yang dikubur ibu. Budi! Berhenti. Aku menarik bahunya. Budi berbalik, menatapku dengan mata melotot. Mbak mau minta bagi hasil kan? Enggak boleh. Ini punyaku. Dia mendorongku kuat-kuat hingga aku jatuh terpental. Tiba-tiba, suara kerak yang sangat keras terdengar dari atas. Petir menyambar tepat di puncak pohon mangga tua itu. Batang pohon yang besar itu terbelah dua. Awas, teriak warga. Patahan pohon raksasa itu tumbang. Arah jatuhnya tepat ke tempat Budi sedang menggali tanah. Budi mendongak. Matanya terbelalak melihat batang pohon besar itu meluncur ke arahnya seperti palu raksasa dari langit. Dia ingin lari, tapi kakinya tidak ada. Dia lupa dia sudah tidak bisa lari. Ibu. Tolo. Brak ke. Suara hantaman itu menggetarkan tanah. Batang pohon mangga itu menimpa tubuh Budi, menekannya masuk ke dalam lubang lumpur yang baru saja dia gali sendiri. Hening. Api di rumah perlahan padam oleh guyuran hujan yang semakin deras, menyisakan asap hitam yang membumbung ke langit. Aku merangkak mendekati pohon tumbang itu. Budi. Tidak ada jawaban. Hanya ada tangan Budi yang menyembul dari bawah batang pohon. Tangan itu mengepal, menggenggam segumpal tanah hitam. Tanah dari rumah yang ingin dia jual. Tanah dari ibu yang dia hianati. Warga bergotong royong mengangkat batang pohon itu. Saat tubuh Budi berhasil ditarik keluar, semua orang memalingkan muka. Kondisinya mengenaskan. Tubuhnya remuk, menyatu dengan lumpur. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan abadi. Mulutnya terbuka lebar seolah sedang berteriak minta ampun yang tak sempat terucap. Budi sudah tiada. Dia mati tertimpa pohon kesayangan ibu, di halaman rumah yang ingin dia bakar, dengan kondisi kaki buntung dan tubuh penuh dosa. Innalillahi. Pak Ujang menutup mata Budi yang melotot. Ini azab anak durhaka yang nyata. Aku duduk bersimpuh di tengah hujan, menatap jasad adikku. Rumah kami setengah hangus. Hartanya habis. Namanya hancur. Dan nyawanya melayang sia-sia. Tapi kisah ini belum berakhir di sini. Kematian Budi ternyata bukanlah penutup,
melainkan awal dari kejadian aneh saat pemakamannya. Kejadian yang akan membuat seluruh desa gempar dan mengingat kisah Budi Santoso sebagai legenda hitam yang tak terlupakan. Keesokan harinya, saat jenazah Budi hendak dimakamkan, alam semesta seolah menolaknya. Liang lahat sudah digali di samping makam ibu. Tapi anehnya, setiap kali penggali kubur mencangkul tanah, air hitam berbau busuk terus menggenang keluar dari dalam tanah. Padahal makam ibu di sebelahnya kering-kering saja. "Pak, ini airnya nggak mau surut," kata penggali kubur dengan wajah pucat. "Baunya kayak bangkai. Timba terus, kuras sampai kering," perintah Pak Modin. Tapi semakin dikuras, air itu semakin banyak. Seolah bumi sedang menangis darah menolak menerima jasad Budi. Lalu, saat keranda Budi diangkat menuju makam, keranda itu terasa berat luar biasa. 6 orang pria kekar tidak sanggup mengangkatnya. "Berat banget, kayak ada batu gunung di dalamnya," keluh salah satu warga. "Allahu Akbar. Ayo baca tahlil yang kencang," seru Pak Modin. Dengan susah payah, akhirnya jenazah sampai di liang lahat. Saat tali pocong dibuka, wajah Budi yang tadinya pucat, tiba-tiba terlihat menghitam gosong. Padahal dia tidak terbakar api. "Astagfirullah," bisik warga ketakutan. Dan puncaknya, saat jenazah dimasukkan ke dalam lubang yang penuh air hitam itu, tiba-tiba tanah di sisi kanan longsor. Bruk, tanah longsoran itu menimbun jenazah Budi dengan kasar sebelum sempat diajankan. Seolah bumi tidak sabar ingin menutup mulutnya, ingin menyembunyikan aibnya, dan meremukan sisa-sisa kesombongannya. Aku berdiri di tepi makam, memegang nisan kayu Budi yang miring. Air mataku sudah kering. "Selamat jalan, Budi," bisikku lirih. "Semoga tanah yang berat ini bisa menghapus dosa-dosamu. Dan semoga ibu mau memaafkanmu di sana." Aku menoleh ke makam ibu di sebelahnya. Di atas pusara ibu, tumbuh bunga melati yang segar dan harum, meski kemarin badai menerjang. Kontras sekali dengan kuburan Budi yang becek, bau, dan berantakan. Surga ada di telapak kaki ibu, dan neraka. Neraka adalah tempat bagi mereka yang melukai hati ibu.